Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Isip, NPM 210402080010. Saya mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perpustakaan. Di sini pasti teman-teman semua masih belum tahu dan masih belum bisa memahami apa sih manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah perpustakaan dunia. Yang kedua, sejarah perpustakaan Indonesia. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah perpustakaan dunia. Sejarah perpustakaan pada zaman Mesir kuno, yaitu pada zaman Mesir kuno, perpustakaan merupakan salah satu perpustakaan tertua dalam sejarah manusia. Jadi perpustakaan pada zaman Mesir kuno yaitu perpustakaan tertua dalam sejarah manusia. Selanjutnya perpustakaan pada zaman Yunani kuno dikenal sebagai Biblioteka pertama dibangun pada abad ke-3 SM. Selanjutnya, perpustakaan pada zaman Romawi kuno. Apa sih itu perpustakaan pada zaman Romawi kuno? Perpustakaan pada zaman Romawi kuno merupakan salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting dalam sejarah. Jadi, perpustakaan pada zaman Romawi kuno adalah perpustakaan yang paling terbesar dan terpenting dalam sejarah. Yang selanjutnya, perpustakaan pada abad pertengahan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu perpustakaan pada abad pertengahan? Mungkin teman-teman masih belum tahu, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan perpustakaan pada abad pertengahan. Disebut sebagai perpustakaan abad pertengahan adalah perpustakaan yang berkembang pada masa pertengahan. Abad pertengahan yaitu sekitar tahun 400 hingga 1400 pada zaman masa ini. Yang selanjutnya, perpustakaan pada abad pertengahan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu perpustakaan pada abad pertengahan? Mungkin teman-teman masih belum tahu, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan perpustakaan pada abad pertengahan. Disebut sebagai perpustakaan abad pertengahan adalah perpustakaan yang berkembang pada masa pertengahan. Abad pertengahan yaitu sekitar tahun 400 hingga 1400 pada zaman masa ini. Perpustakaan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan, mengkonversi buku-buku yang dianggap penting oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu perpustakaan era modern dan teknologi. Dan apalagi sekarang pada masa sekarang, perpustakaan kan sudah di era modern dan teknologi sekarang sudah semakin canggih. Jadi, apa sih perpustakaan era modern dan teknologi? Sejarah perpustakaan di era modern dimulai pada abad ke-18. Perpustakaan mulai diakui sebagai institusi penting dalam pengembangan pengetahuan dan budaya pada saat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perpustakaan yang nomor 2, yaitu sejarah perpustakaan Indonesia. Apa sih sejarah perpustakaan Indonesia? Di sini saya ingin mencoba menjelaskan sejarah perpustakaan Indonesia kepada teman-teman semua. Pada tahun 695 M, pada sekitar tahun 695 M itu yaitu Masehi, di ibu kota kerajaan Sriwijaya hidup lebih dari 1000 orang biksu dengan tugas keagamaan dan mempelajari agama Buddha melalui berbagai buku yang tentu saja disimpan di berbagai biasa di Pulau Jawa. Sejarah perpustakaan tersebut dimulai pada masa kerajaan Mataram, yaitu Mataram. Hal ini dikarenakan kerajaan ini mulai dikenal pujangga keraton yang menulis berbagai karya sastra.
Karya-karya tersebut seperti Sanghyang Kamahayanika yang memuat uraian tentang agama Buddha Mahayana. Yang selanjutnya, zaman kerajaan Kediri. Zaman kerajaan Kediri dikenal sebagai beberapa pujangga dengan karya sastranya. Mereka itu adalah MPU Sedah dan MPU Panulah yang bersama-sama mengubah kitab Bhartayuda. Selain itu, MPU Panulah juga mengubah kitab Hariwangsa dan kitab dan juga kitab Gatotkaca Sarya. Selain itu ada MPU Maunaguna dengan kitab Sumasantaraka, dengan kitab Sumantasataka, dan MPU Tirguna dan MPU Tirguna. Yang selanjutnya di sini awal mula didirikan perpustakaan. Perpustakaan mulai didirikan mula-mula untuk tujuan menunjukkan program penyebaran agama mereka. Berdasarkan sumber sekunder, perpustakaan paling awal berdiri pada masa ini adalah pada masa FOC, Pustakawan Indonesia, volume 6 nomor 160, yaitu perpustakaan gereja di Batavia yang dibangun sejak 1624. 1624 pada abad ke-17 Indonesia sudah mengenal perluasan jasa perpustakaan. Kini layanan seperti ini disebut dengan pinjaman antar perpustakaan atau interbarloan. Pada tahun 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan namanya pun diubah menjadi Museum Pustaka. Koleksi perpustakaannya menjadi bagian dari Museum Pusat dan dikenal dengan Pustakaan Museum Pusat. Nama Museum Pusat ini kemudian berubah lagi menjadi Museum Nasional. Sedangkan perpustakaan yang dikenal dengan Perpustakaan Museum Nasional pada tahun 1980, Perpustakaan Museum Nasional dilebar ke Pusat Pembina Pustakaan. Dilebar sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya Perpustakaan Radio Pustoko. Selanjutnya Perpustakaan Radio Pustoko. Perpustakaan Radio Pustoko di samping perpustakaan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, sebenarnya tercatat juga perpustakaan yang didirikan oleh orang Indonesia. Pihak Keraton Mangkunegoro mendirikan perpustakaan keraton, sedangkan Keraton Yogyakarta mendirikan Radio Pustoko. Sebagian besar koleksi adalah naskah kuno. Koleksi perpustakaan ini tidak dipinjamkan namun boleh dibaca di tempat. Selanjutnya, pendukung Jepang. Apa sih itu pendukung Jepang? Selama pendukung Jepang dijarah oleh rakyat dan lenyap dari permukaan bumi. Karena pengamanan yang kuat pada gedung Batavia
Van Punten Journal Pustakawan Indonesia volume 6 nomor 162, maka koleksi perpustakaan ini dapat dipertahankan dan merupakan cikal bakal dari perpustakaan nasional. Dan presentasi dari saya mengenai materi manajemen perpustakaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Yohana Isi pamit undur diri. Terima kasih.